Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang batik nih. Ini menarik sekali ya. Sebagai simbol akulturasi. Berbicara tentang batik, Indonesia memang kaya dengan batik. Kalau menurut Dika seperti apa? Iya, kaya banget dan nggak cuma kalau kita mungkin batik berpikir warnanya coklat, lalu hitam, yang warna-warna yang sedikit kalem lah. Padahal warna-warna cerah dengan khasnya budaya Indonesia juga banyak banget, Matt. Banyak ya, bisa disesuaikan dengan zamannya. Betul. Betul sekali. Dan memang UNESCO ini sudah menetapkan bahwa batik ini sebagai warisan budaya Indonesia pertanggal 2 Oktober 2009 lalu. Dan kalau berbicara tentang batik, memang banyak jenis batik di Indonesia, mulai dari Pekalongan, Solo, Jogja, Kudus, Banyumas, hingga Lasem. Sampai batik Papua juga ada ya. Banyak sekali. Tapi yang kali ini kita akan bahas apa nih? Batik Lasem. Batik Lasem dengan kekhasannya warna merahnya yang eksotis banget ya pokoknya ya. Dan hanya ada di Lasem. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa uniknya. Telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia William Kwan selaku peneliti batik yang memang juga sudah lama meneliti tentang batik Lasem. Ya, namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kota Lasem berada di pesisir Laut Jawa Tengah. Letak geografisnya menjadi pertemuan beragam etnis dan budaya. Salah satunya adalah etnis Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa yang datang singgah ke Kota Lasem tidak hanya datang untuk mampir. Mereka juga membaur dalam masyarakat di Kota Lasem. Tidak heran bila lambat laun berbagai bangunan bernuansa oriental sangat mudah ditemui di sini. Julukan kota Tiongkok kecil untuk Kota Lasem di Jawa Tengah juga meresap dalam produk keseniannya. Kain batik yang dihasilkan dari Kota Lasem sangat kental mengandung unsur kebudayaan Tiongkok. Beragam aksara bahasa Mandarin ataupun lukisan dari negeri tirai bambu ini menghiasi setiap kain batik. Melalui tangan-tangan pengrajin, lembaran kain putih disulap menjadi hamparan motif batik yang identik dengan motif bunga dan hewan khas Tiongkok. Sebut saja bunga seruni, bunga teratai, kelelawar, kura-kura, burung pioniks, dan naga. Gambar tersebut juga mengandung filosofi yang dalam. Misalnya kelelawar yang melambangkan sumber rezeki, naga untuk kegagahan pria, dan burung pioniks untuk menggambarkan kelembutan wanita. Kecantikan kain batik Lasem semakin lengkap dengan ciri khas warna merah darah ayam atau merah getih pitik yang tidak dimiliki batik daerah lainnya. Menurut cerita para pembatik Lasem, ahli pewarnaan kain dari Jepang pernah mencari tahu asal dari ciri khas warna merah yang berasal dari sumber air di wilayah Lasem yang mengandung mineral tertentu dan disenyawakan dengan warna cat batik. Bagaimanapun asal-muasalnya, namun corak batik yang dipadukan dengan warna merah telah menjadi simbol akulturasi budaya pribumi dan Tionghoa dalam sejarah peradaban Indonesia. Ya, cantik kalau kita sekali lihat, warnanya ya. Cantik-cantik banget ya. Dan kotanya, daerahnya juga sangat-sangat tenang dan damai. Ini perlu kita kupas lebih lanjut lagi ya, Matt. Dan kita sudah kehadiran nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Halo Indonesia, jauh-jauh dari Lasem. Oke, Pak William, ini kalau kita lihat batik Lasem atau Laseman ini kan mempunyai gaya khas pesisir ya, dengan gaya motif dan rata-rata berwarna cerah. Nah, sebenarnya apa itu batik Lasem yang menjadikannya sangat spesial? Batik Lasem itu batik yang dibuat oleh masyarakat Lasem, sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang. Kekhasannya yang terutama pada motif maupun pewarnaannya. Dari sisi motif, banyak sekali motif-motif yang merupakan ekspresi akulturasi dari budaya, dari berbagai bangsa. Baik Jawa, Tionghoa, Middle East atau Timur Tengah, Eropa, segala macam. Dan warna-warnanya sangat berwarna-warni, ekspresif gitu ya, dan cukup kuat warnanya, dan itu menurut saya merupakan salah satu ciri khas dari batik pesisir. Oke, nah ini sebenarnya kalau kita mengenal Lasem, masyarakat juga mengenal sebagai Tiongkok kecil. Iya. Dan ini pastinya berpengaruh besar pada hasil karya dan budaya di sana, dan itu juga mempengaruhi karya dan motif dari batik Lasem. Sejauh mana sih pengaruhnya untuk batik Lasem budaya Tionghoa ini? Sama seperti tadi saya kemukakan, itu motif dan warna yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa itu sangat kental dalam batik Lasem. Walaupun kembali saya nyatakan bahwa tidak 100% batik Lasem itu dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Jadi di Lasem sendiri sebetulnya saya membaginya menjadi 3 batik. Pertama, batik yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa yang dominan Kemudian yang kedua, batik yang dipengaruhi oleh batik pedalaman. Warnanya sogan, coklat, putih, hitam seperti itu.
dengan motif-motif parang, kawung dan sebagainya. Dan yang ketiga itu batik yang disebut dengan batik baganan, yang merupakan campuran dari batik pesisir dan pedalaman. Nah itu tiga-tiganya itu perlu diketahui sebagai pembentuk dari batik lasem. Tapi yang terkenal batik yang Tionghoa. Nah kembali tentang motif Tionghoa dalam batik lasem, itu mudah kita lihat. Kalau di motif-motif batik lasem itu ada yang memang langsung kita lihat motif Tionghoanya, seperti mungkin ada naga seperti yang saya pakai ini, ada liong, kemudian ada kilin, ada burung hong, atau bunga seruni, bunga botan atau peony, kemudian kelelawar segala macam, itu bisa kelihatan, itu yang eksplisit. Tapi kadang-kadang juga ada yang implisit pengaruhnya. Kadang-kadang kita membuat seruni itu seringkali tercampur dengan tumbuh-tumbuhan lokal sehingga nggak kelihatan. Tapi sebenarnya itu mungkin itu adalah bunga seruni. Kemudian dari sisi color, jelas kalau warna yang sangat dipengaruhi Tionghoa itu tuh merah. Merah ya? Ya, itu sangat tajam sekali intensi penggunaannya dalam batik lasem. Tadi yang telah disebutkan tadi, kita punya pewarnaan yang disebut dengan abang gete pite atau merah darah ayam. Nah, warna merah dalam batik lasem ini yang menjadi ciri khas batik lasem dibandingkan batik-batik yang lain. Oke, ini kalau kita lihat warna abang getih pete ini kan kalau tidak salah dibuat dari air mengkudu, air jeruk, dan mungkin beberapa di antara yang lainnya. Nah, katanya juga ini tidak bisa diproduksi di laboratorium, Dika. Jadi memang hanya khusus dari lasem, betul nggak sih Pak? Apa yang membuat tidak bisa, Pak? Ya dan tidak. Sebetulnya memang ada pendapat bahwa warna-warna abang getih pite tidak bisa dibuat di tempat lain. Yang terjadi pada saat kita menggunakan pewarnaan alam itu betul, itu semua pewarnaan yang seperti abang getih pite itu hanya bisa dibuat di lasem. Jadi kita menggunakan kulit akar mengkudu, kemudian kayu jirek, dan kemudian beberapa campuran yang lain yang sekarang itu sudah tidak diketahui resepnya, itu membuat warna merah abang getih pite. Nah, pengaruh air memang sangat dominan pada pewarnaan alam. Kalau air di lasem dibanding dengan air tempat lain, pasti mineralnya berbeda, pasti punya pengaruh. Tapi pengaruh yang lain seperti suhu, kemudian kelembaban, itu juga sangat berpengaruh. Namun setelah kita menggunakan pewarna sintetik seperti naftol terutama, dan sekarang ada naftol dan indigosol, pewarna merah abang getih pite ini itu cenderung mudah ditiru sebenarnya di tempat lain. Tapi tetap selalu ada perbedaan. Bagaimanapun merah lasem itu sangat khas sekali. Sehingga ada sedikit perbedaannya pasti ada di sana. Jadi memang hanya bisa dibuat di tanah lasem lah intinya seperti itu ya. Iya, terutama waktu penggunaan warna alam. Itu. Dan ini kan sebenarnya menarik bagaimana tanah lasem juga memberikan corak warna tersendiri bagi batiknya. Tapi belakangan ini banyak yang mungkin meninggalkan kota Tiongkok kecil ini, dan ini kan juga akan berpengaruh pada kelestarian budayanya. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.